ini nanti turun ke lembah itu ya. Ini lembahnya sangat dalam sekali, itu pohon bambu pun hanya terlihat ujungnya saja ya. Yuk kita telusuri. Saat ini kakek sedang menuju sebuah lubang. Ini yang dinamakan warga sekitar adalah Goa Brosot ya. Jalanannya cukup lumayan menanjak dan terjal. Dan di depan kakek sana ini adalah ada sebuah lubang yang berukuran kurang dari 1 meter sepertinya. Kakek akan mencoba melewatinya. Samping kanan kiri kakek dan atas ini adalah batu-batu keras. Jadi ini seperti goa, akan tetapi ini hanya menghubungkan antara dataran sebelah timur dengan menuju lembah ya. Ini adalah terowongan atau alias jalan lintas. Ini biasa digunakan para warga sekitar untuk mengangkut hasil panen ataupun saat mereka akan berjalan atau menempuh perjalanan menuju lokasi pertaniannya. Nah, kakek sudah sampai di ujung. Inilah lokasinya, ini kondisi dan situasi ya. Nah, lubang yang tadi kakek lewati adalah celah itu ya. Konon katanya sebelumnya ini lubang agak lebar ya, tidak seperti saat ini. Saat ini hanya bisa dilalui oleh 1 orang. Jadi pada saat mau lewat jalur ini, di ujung masih ada orang, jadi terpaksa harus berhenti dulu menunggu yang lewat. Dahulunya ini agak besar dan bisa untuk membawa barang-barang, memikul barang. Saat ini harus agak membungkuk kalau kita mau mengangkut barang hasil pertanian. Kemungkinan besar memang ada perubahan secara alami, yaitu batu-batunya sudah mulai bergerak, kemudian agak menyempit. Nah, ini lorongnya ya. Tadi kakek dari bawah, sekarang kembali menelusuri dari atas ke bawah. Silahkan perhatikan, ini jalan biasa dilalui oleh warga masyarakat dalam menuju lahan pertanian mereka. Tekstur tanah atau tekstur bebatuannya ini lumayan keras ya. Nah, silahkan perhatikan ukiran-ukiran yang seperti biasa memang terlihat indah. Ujung sana ini ada cahaya matahari, jadi terlihat sangat mempesona sekali batu-batu yang berada di dinding-dinding ini, berwarna-warni. Nah, lorong ini adalah pintu masuk dari yang tadi kakek lewati ya, hanya seukuran ini. Panjang dari terowongan ini tidak terlalu panjang ya, perkiraan kakek hanya antara 5-10 meter atau mungkin 15 meteran lah. Nah, ini dan ke bawah sana ini sangat menurun menuju lembah ya. Nah, lihat, silahkan perhatikan, ini pemandangan lembah dari Goa Brosot atau Gampeng Brosot itu sendiri. Tidak diragukan lagi kalau soal keindahan alam di sekitaran yang saat ini kakek review, karena seperti biasa tebing-tebing tinggi dengan lukisan-lukisan atau ukiran-ukiran alamnya yang memang terjadi secara alami, terbentuk mungkin ratusan tahun yang lalu. Ini jika kita memandangnya memang luar biasa eksotis. Nah, di bawah sini ini ada sungai. Saat ini aliran airnya memang termasuk kecil,
Dan pada saat musim hujan biasanya tidak menutup kemungkinan ini banjir ya. Jadi suara gemercik air di lembah yang begitu sunyi dan dengan pemandangan yang eksotis, ini membuat takjub siapapun yang melihatnya. Ini adalah tebing sebelah barat ya. Nanti kita akan ke sana. Kita lihat ukiran-ukirannya yang begitu eksotis. Kemudian nanti kita explore jenis-jenis ukirannya. Memang agak unik-unik ya. Tinggi tebing itu sendiri perkiraan kakek ini sekitar 50 meter atau lebih ya, 100 meteran lah. Sama ini pun batu karang yang keras. Ini batu keras ya, bukan batu kapur. Silahkan perhatikan. Itu atasnya ya. Ini vertikal sekali ini. Jadi semakin ke bawah memang semakin banyak ukir-ukiran yang sangat-sangat luar biasa eksotisnya. Silahkan perhatikan, itu ada pohon ya, itu bonsai alam yang tumbuh di atas batu keras. Ayo terus ikuti penelusuran kakek, banyak hal yang akan nanti kita jumpai yang lebih eksotis lagi. Nanti kita naik ke situ ya. Ini lumayan tinggi ini. Jalurnya vertikal. Kemiringannya sekitar 90 derajat. Nanti kita coba naik ke situ ya, tebing yang situ. Kita expose keindahannya. Sekali lagi tanpa harus kita bicara soal mistis. Yang terpenting adalah kita menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Yuk ikuti. Perlahan-lahan kita naik. Nah, ini lokasi yang ini sangat indah sekali untuk selfie ya. Ini batu-batu besar yang ini untuk duduk, kemudian latar belakangnya ukiran-ukiran yang sangat indah. Tuh, silahkan perhatikan ukiran-ukiran alamnya. Ini indah sekali. Hanya kebetulan ini mendung ya. Dan dari sini kita bisa melihat ke tebing sebelah timur. Nah, kita lihat tebing sebelah timur. Oh. Ini lumayan agak tinggi ya, ini pohon pun nah sebatas ini. Dan jalur yang sana ini masuk ke dalam sini tadi kakek sudah lewat, yaitu namanya Gua Brosot yang biasa digunakan para warga untuk lewat ke seberang sana. Kebetulan di atas sana ini adalah lahan pertanian hortikultura milik petani, yaitu tanaman jagung sana ya. Jadi melalui celah ini sini, kemudian masuk ke gua ya, sebutnya Gua Brosot. Jadi ada celah di antara dua dinding ini, itu berupa lubang. Apalagi dulunya katanya, kakek dengar ini dulunya sangat besar sekali lubangnya. Bisa orang sambil mikul itu berdiri. Saat ini mungkin dua tebing ini, antara ini dengan ini ada sedikit pergeseran, jadi agak menyempit lubangnya.
Ayo ikuti terus penelusuran kakek di lembah yang indah ini. Setelah dari sini kita coba naik ya. Naik agak ke atas. Ini anginnya besar ini. Kakek sudah ada di pertengahannya ini, ke bawah sana lumayan curam. Nah, kita di celah-celah batu ini kita jalannya pelan-pelan. Nah, kita berada di cekungan yang ini ya. Ini lumayan masih harus naik. Lubang sana ini ada lubang ya, ada gua seperti ini. Pelan-pelan kita telusuri. Jalannya lumayan ini ya, kerikilnya. Ini mendaki ini 90 derajat. Ini adalah cekungan, sebetulnya indah ini, dengan ornamen-ornamen yang biasa. Ini jaraknya dari bawah sini nih ke sini dan bisa naik ya. Ini berbentuk rongga-rongga, ke atas sana ini rongga. Sekitar 10 orang 20 orang bisa masuk ini ke cekungan yang ini. Ini posisinya di pertengahan tebingnya. Nanti kita lihat dari sini bisa. Nah, ini melihat pemandangan yang ke sana ya. Nah, dan ini kita naiknya lumayan agak tinggi. Inilah keajaiban Kabupaten Tuban ya, lahan tanah-tanahnya. Ini riskan ya, riskan untuk roboh karena sepertinya ini bolong-bolong rapuh ini, tidak sekeras tebing biasa yang ini. Jadi kalau sahabat-sahabat main ke lokasi ini harus hati-hati yang ini. Pinggirnya tadi cekungan itu ya, itu menjorok ke dalam naik. Nongkrong di sini pun sangat sejuk sekali ya, melihat pemandangan ke bawah sana. Pemandangan ke bawah di situ sungai itu aliran sungai. Kemudian ini dari sini nih turun ke bawah. Nah, di seberang sana ini tebing-tebing sekeliling ya. Sampai sana ini tebing. Ini semakin ke arah sana, ini semakin indah. Dan di atas sana ini digunakan pertanian tuh, bisa dilihat tuh. Jadi pada saat melewati seperti tadi kakek katakan, itu ada jalan yang disebutnya Goa Brosot ya.
Anginnya gede. Ini batu karang yang berwarna hitam, kalau yang ini tidak putih ya. Nah, yang ini hitam warnanya. Batu yang mempunyai rongga-rongga ya. Di laut, kalau ini karang laut. Ini lubang. Ajaiban alam yang sangat eksotis. Sekali nih kalau kita naik ke sini. Naik ke sini nongkrong di situ ya. Ini unik sekali bentukan batunya. Batunya resis. Tajam nih. Keras ini, jangan disangka bahwa ini adalah kapur. Ini tingkat kekerasannya lumayan.
ditanamin ini sama warga, ini ada pohon pisang. Nah, tadi sana gua prosot. Itu jalannya itu. Nah, terus masuk ke gua prosot. Terus yang tadi itu ada cekungan itu di situ. Ini kita di pertengahan ketinggian ini. Batu layarnya tinggi ini Bang. Hanya ukurannya berdiameter sekitar 10 atau 2,5 meter persegi. Semakin ke atas tapi semakin lancip. Pantulan cahaya jadi kurang jelas ini. Ini posisi lembahnya, ini anginnya kencang ya. Ini lumayan dalam nih lembah. Kita coba berjalan turun ke bawah. Ini harus sangat hati-hati ya, jalannya penuh batu. Begitu kita memasuki area lembah ini sudah disuguhi sebuah pemandangan yang lumayan eksotis. Inilah Kabupaten Tuban yang sekali lagi membuat kita takjub, yang pada saat pertama kali melihat ini batu karangnya ini sangat besar dan menancap ke dasar bumi sepertinya. Tinggi sekali. Kita mencoba nanti masuk ke sana ya, ke itu tuh, itu ada jalan, kemudian itu masuk ke gua. Nah itu gua tersebut sebetulnya tempat lalu lalangnya para warga atau petani untuk menyeberang ke perkebunan di atas sana. Jadi itulah yang dinamakan Gua Brosot ya. Kakek pernah ke sini, hanya kurang detil saat itu. Ayo kita telusuri kembali bagaimana kondisi lintasan Gua Brosot itu sendiri ya. Lembah yang begitu memukau ini, serasa kita berada di negara lain ya selain Indonesia. Tebing-tebing yang menjulang tinggi, kemudian ini batu karang ya, bukan kapur. Jadi mungkin perbedaannya dengan yang di Padalarang Jawa Barat ini sedikit ya. Jika di Padalarang ini batu kapur atau granit, sedangkan di sini adalah batu karang yang keras sekali. Itu keras sebetulnya.